حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله، أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في سورة الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الآية صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Hadirin jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mutlaknya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada yang pantas, tiada yang berhak mendapatkan pujian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, mempersatukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib wasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan jamaah umumnya, yakni untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya takwa, yakni melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan keimananlah, karena dengan ketakwaanlah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, berbekalah kita, fa inna khairaz zadi taqwa,
karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ke akhirat adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka dari itu fattaqullah ya ibadallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jemaah sedang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga. Surga merindukan. Mari kita analogikan. Tatkala kita berangkat bekerja untuk mencari nafkah dari rumah, ataupun teman-teman yang sekolah belajar menuntut ilmu, baik yang bekerja ataupun yang belajar itu di kotanya masing-masing ataupun merantau jauh, kemudian terdengar bahwasanya keluarga kita yang di rumah rindu kepada kita, ibu kita rindu kepada kita, ayah kita rindu kepada kita, anak-anak kita rindu kepada kita, istri kita rindu kepada kita. Bagaimana perasaan hati kita? Pasti perasaan hati kita senang, bahagia, gembira tatkala mendengarnya. Ini baru makhluk dunia yang merindukan kita. Bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Bagaimana kalau surga yang merindukan kita? Pasti hati kita sangat senang, hati kita gembira, hati kita bahagia. Karena surga itu ada tujuan tempat akhir bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jemaah sedang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah 4 golongan surga yang dirindukan oleh surga? Golongan yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran, orang yang gemar, orang yang rajin, orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Golongan yang pertama ini adalah orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk membaca kalamullah, kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, setiap waktu, setiap saat, dan dalam kesempatan yang ada. Bahkan dalam keadaan lapang ataupun sempit, dia selalu membaca Al-Quranul Karim. Setiap hari dia selalu membaca Al-Quran. Kenapa golongan yang gemar membaca Al-Quran itu dikategorikan menjadi golongan yang pertama yang dirindukan oleh surga? Kenapa? Karena Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Al-Quranul Karim adalah kitabullah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala, kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quranul Karim adalah mukjizat yang sangat agung, yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quranul Karim juga mempunyai keistimewaan-keistimewaan, mempunyai keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sedang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan-keutamaan Al-Qur'anul Karim? Keutamaan Al-Qur'anul Karim yang pertama adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, dia akan menjadi sebaik-baik manusia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang dari kalian, di antara kalian adalah dia yang mempelajari Al-Qur'an, dia yang membaca Al-Qur'an, wa 'allama. Kemudian dia mengamalkannya.
dia mengajarkannya. Kemudian keutamaan Al-Quranul Karim yang kedua adalah kelak di hari kiamat Al-Quranul Karim akan datang sebagai penolong, sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi." Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, bacalah oleh kita Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti akan datang pada hari kiamat. Untuk apa Al-Quran datang pada hari kiamat? Syafi'an, untuk memberikan syafaat, penolong, pembela. Untuk siapa? Li ashabi, untuk sahabatnya, yaitu dia yang membaca Al-Quran, dia yang mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang gemar, yang rajin membaca Al-Quran, kemudian kita diberikan syafaat oleh Al-Quran Karim kelak di hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah dan Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidul lisan. Orang yang senantiasa pandai menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, dari berkata kotor, dari berkata kasar. Golongan yang kedua ini termasuk karakter, sifat orang-orang yang beriman, sifat orang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya dia harus berbicara yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Akan tetapi kalau dia tidak bisa berkata yang baik-baik, maka solusinya adalah yasmut, diamlah. Karena diam itu lebih baik daripada banyak berbicara, banyak berkata. Akan tetapi perkataannya, pembicaraannya itu menyakiti hati orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang sallallahu alaihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat indah, yang menarik, yang perlu kita telisik dan kita ambil hikmahnya. Suatu ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh tuannya. "Wahai Luqmanul Hakim, kesini kamu." "Baik Tuan." "Iya Tuan, ada apa?" "Kesini kamu, coba kamu ambilkan seekor kambing, kemudian kamu potong, kamu sembelih, dan kamu ambil bagian mana dari tubuh kambing itu yang terbaik." Kemudian Luqmanul Hakim mengambil seekor kambing, dia sembelih, dia potong, kemudian dia ambilkan lisannya dan dia berikan kepada tuannya. Kemudian Luqmanul Hakim dipanggil kembali oleh tuannya. "Wahai Luqmanul Hakim, kesini kamu." "Iya Tuan." "Coba kamu ambilkan seekor kambing lagi, kemudian kamu sembelih, kamu potong, dan kamu ambil bagian mana dari tubuh kambing itu yang terburuk." Kemudian Luqmanul Hakim mengambil seekor kambing lagi, dia sembelih, dia potong, kemudian dia ambil lidahnya dan dia berikan kepada tuannya. "Ini Tuan." Kemudian tuannya heran, tuannya bingung dan dia bertanya-tanya. Dia bertanya kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, aku perintahkan kamu untuk mengambil mana yang terbaik, kamu ambil lidahnya. Dan aku perintahkan kamu untuk mengambil bagian tubuh dari kambing itu yang terburuk, kamu ambil lidahnya. Ada apa ini?" Luqmanul Hakim, "Ada apa?" Lantas Luqmanul Hakim menjawab dengan jawaban yang indah sampai tuannya hati dan matanya menangis. Perhatikan jawaban Luqmanul Hakim. "Wahai Tuan, manusia itu baik dan buruknya
itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Apabila seseorang itu menggunakan lisannya untuk yang baik-baik, untuk membaca Al-Quran, untuk berdoa, berzikir, kemudian yang lain-lain yang baik-baik, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Dia akan menjadi manusia yang terbaik. Akan tetapi sebaliknya, apabila seseorang itu menggunakan lisannya untuk yang buruk-buruk, untuk menghina, untuk mencaci maki, untuk merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti temannya, maka dia akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Dia akan menjadi manusia terburuk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena selamatnya manusia baik di dunia ataupun di akhirat itu bagaimana dia bisa menjaga lisannya, bagaimana dia bisa menggunakan lisannya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya insan, selamatnya manusia bagaimana dia menjaga lisannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makanan kepada yang membutuhkan, kepada yang kelaparan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya siapapun mukmin yang dia memberikan makanan kepada mukmin lainnya, pada mukmin yang kelaparan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya kelak di hari kiamat dengan makanan-makanan dan buah-buahan dari surga. Dan siapapun mukmin yang dia memberikan minuman kepada mukmin yang kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, menggantinya dengan minuman-minuman yang mengalir dari surga. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah shaimi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Golongan yang keempat ini adalah orang-orang yang dia memaksimalkan, mengoptimalkan sungguh-sungguh untuk beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Al-Qur'anul Karim, wa ihtisaban, dan dengan penuh ihtisab, penuh pengharapan, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia melakukannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya baik yang berlalu ataupun yang akan datang. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع
الخيرات وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.